Halo guys, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik banget nih bagi para penghobi koi. Kenapa? Karena umumnya kita sebagai pecinta koi, di luar dari kita pengen koi kita tumbuh sehat, kita juga ingin koi-koi kita tumbuh menjadi ikan yang semakin enak untuk dinikmati. Dan tentu saja di sini konteksnya bukan buat dimakan ya guys, tapi enak untuk dipandang. Nah, akhir-akhir ini kebetulan saya sedang melakukan eksperimen ke dalam kolam saya, dan turns out dari eksperimen ini itu memberikan banyak impact positif baik untuk kolam dan juga ikan-ikan kesayangan saya. Nah, kira-kira apa sih eksperimen yang saya lakukan? Ayo langsung aja kita bahas. Oke, jadi apa sih yang saya coba selama beberapa bulan terakhir? Nah, buat teman-teman yang udah penasaran, langsung aja saya spill produk yang saya gunakan. Jadi, selama beberapa bulan terakhir ini saya sedang mencoba untuk mengaplikasikan clay ke dalam kolam saya. Nah, clay sendiri kan artinya lumpur. Apakah saya memasukkan lumpur ke dalam kolam saya? Jawabannya tentu saja enggak dong. Nah, untuk clay yang saya pakai sendiri ini bentuknya berupa bubuk, di mana clay ini tuh dikatakan merupakan kumpulan dari mineral-mineral yang ditambang dari pegunungan Yasawagi di Jepang. Dan clay ini sendiri memberikan banyak manfaat ya bagi kolam dan juga ikan kita. Salah satunya seperti kalau untuk ke kolam dia bisa menjernihkan air. Kemudian kalau untuk ke koi itu dampak yang bisa diberikan tuh bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari si koi, dan masih banyak manfaat-manfaat lain. Nah, untuk yang baru saya sebutkan di mana mineral ini itu ditambang dari pegunungan Yasawagi. Nah, ini itu dari produk yang saya beli. Jadi, kalau misalkan teman-teman mencari clay juga, mungkin bisa dicek dulu di spesifikasi produknya apakah mineralnya itu dari mana gitu ya. Karena mungkin bisa berbeda-beda dari produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, sebelum saya ngejelasin tentang apa aja manfaat yang saya peroleh dari penggunaan clay beserta dengan cara penggunaannya, mungkin saya pengen cerita sedikit nih, kenapa saya menggunakan clay ini. Jadi sebenarnya itu dimulai dari salah satu masalah yang saya hadapi, yaitu air kolam saya itu kurang cocok dengan sumi atau warna hitam pada koi. Jadi koi-koi seperti Showa, kemudian Sanke yang notabene punya sumi atau warna hitam itu kurang develop atau bahkan memudar kalau di kolam saya. Mungkin salah satu worst scenario-nya itu adalah Sanke saya, yang mana Sanke saya pada saat datang itu suminya masih banyak banget, dan cuma dalam waktu 2 minggu itu suminya hampir mudar seluruhnya gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari cara untuk mendevelop sumi, dan salah satu yang saya dapatkan setelah research adalah dengan menggunakan clay. Kenapa clay? Karena clay sendiri itu dikatakan mengandung kalsium dan magnesium yang dapat meningkatkan sumi pada koi. Nah, alhasil dari situ saya mencoba untuk memberi clay ini, karena clay ini sendiri katanya dapat memberikan manfaat-manfaat lain seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, clay ini sendiri menurut saya merupakan kabar baik bagi para penghobi koi. Kenapa? Karena clay ini tuh memberikan banyak manfaat, tapi sayangnya masih banyak banget orang yang mungkin belum yakin atau bahkan belum tahu tentang keberadaan produk yang satu ini. Padahal penggunaan clay ini sendiri itu sudah banyak dilakukan oleh para penghobi dari beberapa tahun silam gitu. Saya sendiri baru merasakan efek dari penggunaan clay ini itu dalam 1 bulan terakhir. Padahal saya udah menggunakan clay ini itu dari beberapa bulan yang lalu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa efeknya baru muncul saat ini? Kalau dari dugaan saya, ini mungkin terpengaruh oleh frekuensi pemberian clay. Pada saat awal-awal saya memberikan clay ini itu, saya baru berani memberikan clay ini dalam frekuensi 1 bulan sekali. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir ini, saya itu memberikan clay dengan interval 1 minggu sekali atau bahkan setiap 5 hari sekali. Jadi sama seperti kebanyakan orang yang ada di luar sana gitu ya. Saya pada saat awal-awal tuh belum begitu yakin, jadi ya baru kasih sebulan sekali aja. Apakah efeknya ada? Efeknya ada, tapi gak begitu terasa, dan saya masih bertanya-tanya apakah ini emang efek dari penggunaan clay itu. Nah, karena saya melakukan research lebih dalam, ternyata saya menemukan bahwa penggunaan clay ini itu bisa dilakukan dengan lebih rutin. Jadi pada bulan kemarin saya cobalah untuk menggunakan clay ini dengan lebih sering, dan alhasil ternyata efeknya itu mulai kelihatan.
Manfaat pertama dan yang menurut saya akan menjadi kabar yang sangat baik bagi para penghobi koi adalah penggunaan dari clay ini itu bisa membuat nafsu makan ikan koi kita meningkat. Dan meningkatnya itu terasa. Nah, biasanya nafsu makan koi itu kan terpengaruh dari berbagai faktor ya. Salah satunya itu adalah kadar oksigen di kolam. Kalau oksigennya semakin melimpah di kolam, ya ikan tuh semakin rakus umumnya. Tapi saya nggak melakukan perubahan sama sekali dari segi kadar oksigen. Penambahan aerasi nggak ada ataupun upaya-upaya lainnya. Nah, selama 1 bulan terakhir, saya akan melakukan pemberian clay ini dengan lebih sering. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dari segi nafsu makan ikan tuh antusias banget untuk makan. Dan bahkan saya itu ngasih makan kayaknya rasanya tuh mereka gak kenyang-kenyang. Tapi tentu aja teman-teman perlu kontrol ya untuk pemberian pakan. Jangan sampai memberikan pakan sampai ikannya terlalu kenyang. Dan dengan kadar atau dengan porsi makan yang sama yang saya berikan ke ikan-ikan saya bisa melihat bahwa mereka itu menjadi lebih cepat lapar. Jadi umumnya mereka itu bakal lapar itu dengan interval 2,5 jam atau 3 jam. Dan sekarang dalam waktu 1,5 jam aja ikan tuh udah mulai ngapung ke atas dan udah mulai minta makan lagi. Padahal secara suhu atau temperatur saat ini tuh bahkan lebih rendah dibandingkan temperatur kalau lagi di musim panas. Jadi harusnya kalau misalkan kita lihat dari segi musim, bahkan harusnya pada musim ini tuh harusnya si ikan-ikan bahkan lebih gak nafsu makan. Tapi karena penggunaan clay ini, ikan-ikan tuh nafsu makannya bisa lebih gila dibandingkan kalau misalkan pada saat lagi musim panas. Manfaatnya satu ini tentunya akan sangat membantu terutama bagi teman-teman yang sedang mengikuti keeping contest ya. Karena keeping contest kan salah satu penilaiannya adalah dari segi grow atau pertumbuhan koi. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat kedua yaitu soal sumi development. Karena ini juga menjadi tujuan utama saya bereksperimen dengan clay ini sendiri. Nah, dari segi sumi development ini juga berpengaruh karena dari tadi saya bilang pada case-nya kesan case saya yang benar-benar parah yaitu suminya itu hampir hilang, itu dalam waktu kurang lebih 6 bulan teman-teman bisa melihat bahwa suminya itu udah mulai balik ke fase awal gitu loh. Jadi emang kelihatan bahwa dengan penggunaan, apalagi dengan semakin intensnya penggunaan clay ini, itu bisa membantu development dari sumi. Ini juga terlihat pada ikan-ikan saya yang lain seperti soa saya dan juga ikan-ikan lain saya yang ada suminya. Oke, kita lanjut. Nah, di luar dari 2 manfaat yang saya notice, apakah masih ada manfaat lain yang kelihatan? Nah, saya juga notice ada perubahan dari segi skin quality. Nah, skin quality sendiri ini juga merupakan salah satu problem yang saya hadapi karena pada fase-fase awal saya memelihara koi saya di kolam saya yang baru ini tuh saya lumayan banyak nge-push pakan grow yang notabene itu tinggi protein gitu. Jadi ini membuat ikan-ikan saya itu skinnya itu jadi rada menguning. Apalagi juga ada penggunaan pakan color ya. Nah, setelah saya menggunakan clay ini, saya melihat bahwa skin quality dari koi saya itu membaik ya. Dari segi warna putihnya itu yang tadinya udah nguning, udah mulai mutih kembali. Dan juga dengan proporsi pakan yang saya gunakan sekarang yang masih banyak pakan grow-nya dan juga pakan color-nya, itu saya bisa maintain skin quality yang lebih better dibandingkan saat sebelum saya menggunakan clay ini. Jadi ini juga salah satu good news, apalagi yang tadi ya teman-teman yang mengikuti keeping contest kan di luar dari penilaian grow juga biasanya ada penilaian overall beauty. Di luar dari itu sebenarnya saya nggak gitu notice ada perubahan-perubahan lain karena dari segi sistem kekebalan tubuh gitu kan saya nggak bisa lihat gitu ya, karena ya ikan saya sih so far sebelum dan sesudah penggunaan clay ini syukur-syukur sehat-sehat. Paling kalau sakit karena sedang pergantian musim yang umumnya ekstrim banget gitu. Ataupun dari segi kejernihan air, yang mana katanya clay ini sendiri itu dia bisa menjernihkan air karena dia ngikat alga gitu ya. Nah, kalau saya sendiri juga gak gitu notice karena emang tanpa penggunaan clay ini sendiri air di kolam itu udah jernih karena emang airnya udah nature.
Sebelum kita ke penghujung dari video ini, tentu aja belum lengkap ya kalau kita belum ngejelasin tentang cara penggunaan dari clay yang satu ini. Nah, kalau untuk merek yang saya gunakan tuh dianjurkan untuk menggunakan 10 gram clay untuk setiap 1000 liter air. Tapi ini tentu bergantung pada pergantian air yang teman-teman lakukan pada kolam teman-teman. Semakin banyak pergantian air, maka semakin banyak juga clay yang teman-teman harus gunakan. Tapi kalau saya boleh rekomen, teman-teman mungkin pakainya aja kurangi dari dosis yang dianjurkan. Kenapa? Karena kalau saya pribadi untuk treatment ke kolam saya lebih suka untuk menggunakan di bawah dari dosis yang dianjurkan. Misalkan kalau misalkan dia mintanya 10 gram per 1000 liter, saya biasanya pakainya 5 gram dulu nih. Kalau misalkan ternyata belum begitu kelihatan efeknya, kita coba ke 7 gram. Kalau di 7 gram udah mulai kelihatan tapi belum sesuai yang kita mau, mungkin kita naikkan lagi ke 8 atau 9 gram. Kalau anggap aja nih 8 gram itu udah kelihatan dampaknya, ya udah pakainya 8 gram. Kenapa kita harus pakai 10 gram gitu? Nah, untuk aplikasinya ke kolam sendiri itu gampang banget. Teman-teman bisa langsung tuangin aja bubuknya ke dalam kolam itu bisa. Atau enggak teman-teman pengen bubuknya ditaruh ke gayung atau ember diisi air dulu baru dituang ke kolam juga bisa gitu ya. Itu teman-teman langsung aplikasinya yang langsung taruh di kolam utama tuh gak apa-apa, nggak harus di filter, nggak apa-apa. Kemudian teman-teman misalkan mau taruh di pakan juga bisa, tapi kalau saya taruh di pakan tuh saya nggak coba ya, karena saya takutnya nanti merubah rasa pakan dan jadinya ikan mungkin jadi kurang nafsu makan gitu. Oh iya, tadi juga ketinggalan ya, untuk produk yang saya gunakan ini sendiri itu claynya dari GPD, dimana namanya itu adalah GPD Mud Booster. Nah, saya ini sendiri gak di endorse, gak di sponsor, tapi kalau bisa ada yang mau ya boleh aja silakan gitu ya. Jadi intinya yang tadi saya jelaskan semua itu adalah honest review gitu. Nah, overall produk ini sendiri menurut saya sangat recommended karena dia memberikan banyak efek positif dan so far saya belum melihat ada efek samping atau dampak negatif yang dihasilkan dari produk yang satu ini. Jadi ya buat teman-teman gak ada salahnya gitu ya untuk mencoba. Kalau misalkan ada dampaknya bagus, kalau gak ada ya udah tinggal gak usah digunakan aja gitu. Buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @kopetop. Biasanya kita share tentang keseharian kita dengan hewan-hewan peliharaan di Instagram tersebut. Dan as always, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.